Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nongki Mason, NIM 184139. Di sini saya akan membawakan sebuah materi tentang merger, akuisisi, dan konsolidasi. Yang pertama yaitu merger. Pengertian merger yaitu sebuah proses menggabungkan dua perusahaan, di mana salah satu dari perusahaan tetap berdiri dan menggunakan nama perusahaan, sementara perusahaan lain menghilang sementara kekayaannya masuk ke dalam perusahaan yang masih berdiri. Dasar hukumnya, merger ini diatur dalam Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan definisi perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasifa dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum ini menggabungkan diri berakhir karena hukum. Selanjutnya prosedur merger. Untuk dapat melakukan merger, maka perusahaan-perusahaan yang hendak bergabung harus melewati tahapan ataupun prosedur-prosedur tertentu. Syarat bagi pelaksanaan merger sekaligus menjadi prosedur pertama dan utama yang harus dilakukan oleh perusahaan yang hendak melakukan merger. Setelah itu dipenuhi secara lengkap, maka prosedur berlanjut kepada ketentuan-ketentuan teknis yang berlaku. Prosedur-prosedur tersebut antara lain. Yang pertama, perseroan harus menyusun rancangan penggabungan. Rancangan penggabungan ini diatur dalam Pasal 123 UU PT Junto Pasal 7 PP 27/1998. Yang kedua, direksi perseroan yang akan menggabungkan diri dan yang menerima penggabungan menyusun rancangan penggabungan. Yang ketiga, rancangan penggabungan harus memuat sekurang-kurangnya nama dan tempat kedudukan dari setiap perseroan, alasan serta penjelasan direksi perseroan, tata cara penilaian dan konvensi saham perseroan, rancangan perubahan anggaran dasar perseroan, laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Ayat 2 huruf A meliputi 3 tahun buku terakhir dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan. Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari perseroan yang akan melakukan penggabungan. Neraca performa perseroan yang menerima penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dan lain-lainnya. Selanjutnya, contoh merger. Contoh merger yaitu Lipo Bank yang meleburkan diri ke SIM Niaga, di mana hal tersebut menyebabkan Lipo Bank berhenti beroperasi dan melebur menjadi satu dengan SIM Niaga. Selanjutnya ke materi konsolidasi. Pengertiannya yaitu peleburan dua atau beberapa perusahaan menjadi satu, berbeda dengan proses merger tadi yang tetap mempertahankan satu perusahaan sebagai entitas independen. Proses konsolidasi ini tidak menyisakan perusahaan manapun yang meleburkan diri. Sebaliknya, proses ini menghasilkan satu perusahaan baru. Dasar hukumnya, konsolidasi diatur dalam Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai pengambil alihan. Adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseroan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Prosedur konsolidasi diatur dalam PSAK nomor 4, paragraf 8, 21, dan 23 yang menyatakan bahwa dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi laporan keuangan induk perusahaan atau parent company dan anak perusahaan atau subsidiary company yang digabungkan suatu persatu dengan menggabungkan unsur-unsur yang sejenis dari aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Adapun prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi dijelaskan lebih terperinci lagi, yaitu yang pertama, mengeliminasi semua rekening timbal balik atau reciprocal account. Melalui jurnal eliminasi ini dengan mengeliminasi rekening-rekening yang bersifat rekening timbal balik, yaitu suatu rekening yang dicatat oleh kedua belah pihak. Yang kedua, menyusun kertas kerja atau worksheet. Kertas kerja ini digunakan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Prosedur penyusunan worksheet.
Contoh dari konsolidasi yaitu pembentukan bank mandiri yang berasal dari pelaburan 4 bank BUMN yang sedang sekarat akibat dampak krisis moneter 1997 atau 1998, yaitu Bank BDN, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor, dan Bank Bapindo. Kebijakan pelaburan 4 bank BUMN tersebut diambil pemerintah guna menyelamatkan bank dari risiko kebangkrutan karena pada saat itu modal keempat bank BUMN tersebut sudah negatif. Yang terakhir, akuisisi. Pengertian akuisisi dapat diartikan sebagai pengambil alihan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga menjadi pemegang saham pengendali. Dalam peristiwa akuisisi, baik perusahaan yang mengambil alih atau mengakuisisi maupun perusahaan yang diambil alih diakuisisi telah hidup sebagai badan hukum yang terpisah. Dasar hukumnya diatur dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selanjutnya, prosedur akuisisi. Yang pertama yaitu perundingan dan kesepakatan. Yang kedua, pengumuman rencana kesepakatan. Yang ketiga, pengajuan keberatan kreditor. Yang keempat, pembuatan akta pengambil alihan di hadapan notaris. Yang kelima, pemberitahuan kepada menteri. Yang keenam, pengumuman hasil pengambil alihan. Contohnya yaitu pengambil alihan saham mayoritas pabrik rokok asal Indonesia atau PT HAM Sempurna oleh perusahaan rokok asal Amerika Philip Morris Ltd. Akibat akuisisi tersebut, kendali perusahaan PT HM Sempurna tidak lagi berada di tangan keluarga besar Sempurna, tapi sudah beralih tangan Philip Morris Ltd. Mungkin itu aja dari pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata atau ada yang kurang dalam penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.